Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana urzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ala husni mutaba'atihi ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana habib ilaina ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad makhluk agung, akhlaknya agung, mulia. Pernah suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh kaum tabi'in yang tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin tahu tentang akhlak Rasul. Wahai Imam Ali, gambarkan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjawab, Imam Ali balik bertanya, kalian ingin mendengar ceritaku tentang akhlak Rasulullah? Benar wahai Imam Ali. Baik, sebelum aku menjawab tentang akhlak Rasulullah, aku ingin tahu di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku tentang dunia. Ceritakan kepadaku tentang dunia. Para kaum tabi'in mengatakan, dunia dari sisi mana saya harus cerita ya Imam Ali? Terserah dari mana saja. Oh, teramat besar, gimana saya bisa menceritakan dunia? Imam Ali menjawab, dunia, kau tidak bisa menceritakan dunia padahal Allah menyebutkan tentang dunia, wa mal hayatud dunya illa qalil. Kehidupan dunia itu sedikit. Kau tidak bisa bercerita, bagaimana aku harus bercerita tentang akhlak Nabi yang Allah sudah menyebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung. Yang kecil saja kau tidak bisa bercerita, bagaimana aku bisa bercerita tentang akhlak yang agung? Sallu ala sayyidina Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah menyanjung Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak, wahai Muhammad, aku telah mengangkat engkau. Dalam penyebutan akan disebut-sebut engkau setiap masa, dalam setiap keadaan. Keindahan majlis adalah di saat disebut namamu. Dan hati seorang hamba akan menjadi hati yang selamat, sempurna jika hatinya selalu menyebut namamu. Lisan menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, Nabi Muhammad disanjung oleh Allah. Disanjung oleh Allah, dan yang disanjung bukan sekedar syariat. Maka yang mulia dari Nabi bukan syariatnya saja, seperti sebagian orang yang salah faham, yang perlu diagungkan Nabi Muhammad hanya syariat saja. Adapun jasad atau Nabi Muhammad biasa, manusia biasa, adalah kesombongan sebagian orang. Nabi Muhammad mulia lahir dan batinnya, jasad dan rohnya, risalah. Dan kebiasaan Nabi adalah mulia. Kebiasaan Nabi adalah mulia. Nabi diagungkan sebelum Nabi terlahir, Nabi diagungkan di saat Nabi lahir, Nabi diagungkan di saat Nabi hidup, dan Nabi diagungkan setelah wafat, dan Nabi nanti diagungkan kembali oleh Allah di saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Nabi diagungkan dan diagungkan dari masa ke masa, baik di dunia ataupun di akhirat. Kisah di akhirat adalah kisah yang semua orang tahu, yang mengatakan dirinya adalah ahli iman. Bagaimana namanya syafaat uzma di saat para manusia di padang mahsyar merasakan
mengerikan, dahsyatnya padang mahsyar dalam keadaan panas, menakutkan. Mereka butuh pertolongan. Allah bisa memberikan pertolongan langsung kepada umat yang ada pada padang mahsyar. Akan tapi Allah ingin menunjukkan manusia mulia Nabi Muhammad, hingga umat ini digiring oleh Allah untuk bertanya kepada Adam, wahai Adam, beri pertolongan kepada kami, mintakan kepada Allah keringanan. Nabi Adam mengatakan, tidak, aku tidak bisa meminta, aku malu kepada Allah karena aku pernah dilarang makan buah khuldi tapi masih aku makan. Datanglah kepada itu manusia, itu Nabi, barangkali dia bakal nonton. Datang pada Nabi, dikisahkan Nabi Nuh, dikisahkan Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata, tidak, aku tidak bisa berikan pertolongan, aku malu, aku pernah memukul orang. Kemudian Nabi Musa menunjuk, datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan, aku tidak bisa. Datanglah kepada itu Nabi akhir zaman, barangkali dia bisa memberikan pertolongan kepadamu. Sehingga manusia padang mahsyar dengan syafaat uzma ini dirasakan bukan oleh ahli iman saja, semua di padang mahsyar merasakan itu semua untuk menunjukkan kalau Nabi Muhammad agung. Sehingga semuanya berbondong-bondong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, Rasulullah, wahai Nabi akhir zaman, berikan kepada kami syafaatmu, pertolongan kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad lihat keadaan umat seperti itu, Nabi melakukan sujud, dan di saat Nabi sujud diseru oleh Allah, irfa ra'sak was'al tu'ta wasfa'tu syafa', angkat kepalamu, kau minta apa saja akan dikasih. Berikan pertolongan kepada hambamu, kepada umatmu, berikan umat manusia semuanya, berikan pertolongan kepada umat yang ada di padang mahsyar. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, dan setelah itu orang di padang mahsyar merasakan sesuatu yang berbeda. Dan ini dirasakan oleh semua, namanya syafaat uzma. Adapun untuk umat Nabi Muhammad, untuk anda semuanya akan mendapatkan syafaat khusus nanti. Ini syafaat uzma. Allah ingin menunjukkan bahasanya ini loh Nabi istimewa, sehingga semua umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman melihat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah bisa saja memberikan pertolongan secara langsung, keadaan mahsyar diredakan langsung bisa, akan tapi Allah ingin menunjukkan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Nabi Muhammad harus paham. Kita yang tidak paham adalah permasalahan hatinya, tidak bisa melihat keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bisa melihat keagungan Nabi, pancaran keagungan Nabi akan tampak di apapun yang ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Nabi itu kalau melihat Nabi, mata nakhaman khamatan ila wasaqatat fi kafi rajulin minhum, Nabi Muhammad tidak membuang dahak kecuali dahak sudah ditangkap oleh sahabat Nabi, kemudian diusapkan di wajah mereka. Bahkan kalau Nabi potong rambut, mereka itu berebut untuk mengambil rambut Nabi dengan dua tujuan. Yang pertama mengambil rambut Nabi untuk maksud kemuliaan, yang kedua adalah agar rambut Nabi tidak jatuh, khawatir diinjak oleh umat. Kemudian riwayat lain Nabi, kalau ada Nabi berwudu, kanu yabtadiruna ala wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi melakukan wudu, mereka berebut untuk mengambil percikan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang kafir waktu itu melihat sahabat Nabi seperti itu mengatakan, ini sahabat Nabi Muhammad, sahabat Muhammad ini luar biasa. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Sungguh aku tidak pernah melihat orang mencintai seseorang seperti sahabat Nabi Muhammad mencintai Muhammad. Luar biasa kecintaannya. Dan ini diterjemahkan oleh lidah mereka dengan sanjungan yang dahsyat, seperti munculnya penyair-penyair seperti Hasan bin Thabit dan yang lainnya. Diterjemahkan dalam perilaku seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang membela Nabi di saat perang waktu menuju hijrah. Bagaimana keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, begitu cintanya kepada Rasulullah sehingga Sayyidina Abu Bakar di saat mengikuti Rasulullah waktu hijrah, perjalanan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu unik. Sesaat ada di depan Sayyidina Rasulullah, sesaat di kanan, sesaat di kiri, sesaat di belakang, sampai Rasulullah bingung, hai Abu Bakar, apa-apaan kau ini, kenapa sesaat kamu ada di depanku, kemudian tiba-tiba kamu berpindah ke belakangku, kemudian kamu berpindah ke kananku, dan sesaat ada di kiriku, hai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, kebayang di mataku ada musuh dari depanmu, maka aku langsung berada di depanmu. Akan tapi setelah itu aku khawatir ada musuh di belakangmu, maka aku langsung ke belakangmu. Sungguh aku tidak rela jika ada musuh melukaimu. Kalau mereka harus melukai, biar aku dulu yang melukai ya Rasulullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Inilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu juga dengan bagaimana para sahabat-sahabat yang lainnya. Kita lihat bagaimana dikisahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini kisah bagaimana mereka mengagungkan Nabi dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu lagi berjalan di kota Madinah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat di kota Madinah ini, di gang kota Madinah ini ada sesuatu yang janggal.
Dicari-cari apa sebabnya, kok ada sesuatu yang hilang. Apa? Dipikir, lihat sana, lihat sini, lihat atas, lihat bawah, baru sadar setelah itu ternyata ada sesuatu yang hilang. Ada talang. Talang itu adalah tempat pancuran air, pembuangan air yang menjorok keluar itu, agar airnya tidak kena bangunan, maka dibuat namanya talang itu. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat talang. Di saat melihat talang, seolah-olah ada sesuatu yang berat di dalam hatinya. Lalu bertanya, hai kaum, adakah di antara kalian yang melihat siapa yang menurunkan talang ini? Para orang yang ada di kiri kanan tahu, yang menurunkan talang itu kemarin ada orang yang nyuruh Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah. Oh, khalifah yang menurunkan? Iya, khalifah yang menurunkan. Bergegas Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah ulama. Biarpun Khalifah Umar adalah orang yang sangat baik, akan tapi tetap Sayyidina Abdullah bin Abbas menjaga tidak akan dekat dengan pemimpin kecuali untuk hajah yang mendesak. Bukan keluar masuk seenaknya. Hajah yang mendesak. Tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Abbas mengetuk rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mendengar suara Abdullah bin Abbas kaget. Ini orang nggak biasa-biasa ngetuk rumah ini. Pasti dia mengetuk rumahku karena sesuatu yang sangat penting. Keluarlah Sayyidina Umar bin Khattab. Naam wahai Abdullah bin Abbas, ada apa dengan engkau? Apa yang terjadi? Ada apa gerangan kok sampai engkau mengetuk rumahku di waktu seperti ini? Sayyidina bin Abbas bertanya, wahai khalifah, mohon maaf, aku mau bertanya, apakah betul engkau yang telah menurunkan talang air yang ada di pojok kota Madinah itu? Sayyidina Umar menarik nafas panjang. Abdullah bin Abbas, aku kira ada berita penting, akan tapi kau ternyata hanya sekedar bertanya tentang talang itu. Ada apa dengan talang? Mohon maaf, apa betul engkau yang menurunkan, wahai khalifah Umar? Benar, yang menurunkan aku. Ada apa dengan talang? Wahai khalifah, ketahuilah, sungguh aku masih ingat yang memasang talang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban seperti itu, gemetaran Sayyidina Umar bin Khattab. Benarkah yang memasang itu adalah Rasulullah? Dijawab, yang memasang adalah Rasulullah dan aku yang membantunya. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu harus aku kembalikan saat ini juga. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab ke gudang penyimpanan talang itu, diangkat, dibawa kemudian oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mau dibantu, wahai khalifah, biar aku yang membawanya. Tidak, aku sendiri akan membawanya. Biar aku yang membawa. Tidak, aku yang akan membawanya. Dipikul oleh seorang khalifah. Talang tersebut dibawa ke tempat, talang diturunkannya. Sampai di tempat tersebut, lalu Sayyidina Umar bin Khattab minta kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, tolong bantu aku untuk masang talang ini. Baik khalifah. Pergi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Diterai, mau kemana ya Abdullah bin Abbas? Aku minta kepadamu untuk membantuku, malah kau pergi. Ya khalifah, ini tempatnya tinggi, aku harus cari tangga. Jawab Sayyidina Umar bin Khattab, tidak perlu tangga. Injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kecintaan, makna sambung dengan Rasulullah. Urusan talang saja jadi gede. Karena apa? Talang ini pernah dipasang oleh Rasulullah. Ada kenangan indah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alangkah banyaknya para sahabat Nabi di saat melihat gunung tiba-tiba menangis. Kenapa? Sungguh aku dulu pernah di gunung ini bersama Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lihat, orangnya mohon maaf, secara fisik beliau adalah kecil tapi himmahnya tinggi, pangkatnya tinggi. Suatu ketika perjalanan Nabi itu dari Makkah ke Madinah itu melewati jalan-jalan. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah menapak tilas. Napak tilas itu di mana jalan yang pernah dititi oleh Rasulullah ditempuh untuk sampai ke Madinah, di mana Rasulullah melakukan sholat di situ. Sampai waktu Rasulullah buang air di situ, Sayyidina Umar menahan Sayyidina Abdullah bin Umar, aku akan buang air di tempat Rasulullah buang air di situ. Kenapa? Keyakinannya seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Sya'rani. Kenapa kok seperti itu? Kata Syekh Abdullah Sya'rani apa? Karena Sayyidina Abdullah bin Umar sangat tahu bahwasanya khawatir tempat-tempat ini adalah tempat yang mulia, maka tempat yang digunakan buang air oleh Rasulullah itu pasti tempat yang benar, paling benar digunakan untuk buang air. Maka aku akan buang air di tempat tersebut. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, beliau adalah secara fisik kecil. Orang pada heran waktu melewati. Jadi waktu Rasulullah melewati pohon itu, ada pohon-pohon yang rindang, sehingga karena pohon rindang harus merunduk kan? Harus merunduk begitu. Merunduk kan orangnya tinggi, Rasulullah tinggi, gagah begitu. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, masih merunduk. Suatu ketika setelah Rasulullah wafat, merunduk, ditanya, ya Abdullah bin Mas'ud, ngapain kamu merunduk? Bukankah tempatnya masih tinggi, pohon masih tinggi, kenapa kamu merunduk? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sungguh demi Allah, aku pernah melihat waktu Rasulullah lewat sini merunduk, maka aku itu merunduk. Padahal beliau kecil, nggak usah merunduk pun tidak akan nyangkut kepalanya ke pohon tersebut, hanya karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mana kecintaan, mana mahabbah, mana kecintaan kita saat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah peninggalan Nabi tidak akan menjadikan syirik.
Akan tapi peninggalan Nabi mengingatkan seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Nabi kalau seandainya hari ini ada, itu adalah ilmu besar bagi kita untuk belajar tentang tawadhu dan zuhud. Seperti dikatakan oleh Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri berkata waktu itu, kalau seandainya umat di masa yang akan datang nanti melihat rumah Rasulullah, cukup dengan melihat rumah Rasulullah, dia akan mendapatkan ilmu bagaimana ketawaduan, bagaimana kesederhanaan, bagaimana qanaah, bagaimana akhlak mulia. Cukup melihat rumah Rasulullah. Akan tapi di mana rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rumah Rasulullah tidak ada yang tersisa. Dihancurkan katanya, takut syirik, takut ini dan sebagainya. Apa yang jadi bukan itu tidak akan menjadikan syirik, itu semua sambung hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat, dihargai sampai dikatakan Sayyidina Khalid bin Walid yang dikatakan sebagai pedang Allah yang dalam peperangan tidak pernah terkalahkan. Suatu ketika ditemukan pemandangan unik terjadi pada Sayyidina Khalid bin Walid. Helm apa, topeng apa, kopiahnya apa, baju perangnya itu, kopiah perangnya itu terjatuh apa, ada kain yang terjatuh. Kain dalam riwayat adalah kopiahnya. Di saat terjatuh dicari, dalam keadaan di medan laga yang dahsyat masih mencari-cari. Ditegur yang lain, ya Khalid kau cari apa? Ada kainku yang jatuh. Kain begitu saja kau cari dalam keadaan genting perang, biarkan saja. Merasa tersinggung, demi Allah aku harus menemukan kain itu. Kenapa? Karena di kain itu telah aku simpan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada makna sambung hati dengan Rasulullah, kecintaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dengan Nabi? Sehingga para sahabat Nabi, kemudian juga penerusnya dari pecinta Nabi, di saat menyebut nama Nabi bergetar. Sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir itu kalau menyebut nama Rasulullah wajahnya pucat, seolah-olah melihat Rasulullah. Membaca hadis Nabi seolah-olah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kecintaan yang diterjemahkan oleh perilaku oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perilaku menerjemahkan cinta, lesan menerjemahkan cinta, dan kenangan pun adalah juga bisa membangkitkan cinta. Ini kenangan melihat kejadian-kejadian. Kisah Sayyidina Bilal bin Rabah bagaimana di saat melakukan perjalanan melihat kota Madinah itu menangis waktu beliau dari Sam. Kota Madinah kelihatan, lihat gunung-gunung menangis dan menangis, dia tidak bisa menahan. Karena apa? Sungguh gunung ini dulu pernah melihat Rasulullah, dan di jalan ini dulu aku pernah berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kecintaan kita dengan Rasulullah? Mana sambung hati kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah, ayo kita selalu koreksi, sambung hati dengan Nabi, sambung hati dengan Rasulullah. Ketahuilah, semua yang ada hubungan dengan Rasulullah menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Lihat. Dan bagi orang yang faham makna cinta, lihat, akan menjadikan kenangan indah. Kenangan indah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ditemui pada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para pecinta-pecinta sampai akhir zaman. Lihat. Kecintaan mereka akan diterjemahkan dengan perilaku, lesan mereka, omongan mereka, dan gerak-gerik mereka adalah sesuai dengan yang dicintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita belajar cinta dari para sahabat Nabi, bagaimana mereka mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harus kita tes bagaimana kita menyebut nama Nabi, mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Nabi dengan lidah kita, dengan perilaku kita. Kemudian kita senang dengan Nabi, membaca sejarahnya Nabi. Membaca sejarah Nabi bukan belajar untuk otak kita, akan tapi membaca sejarah Nabi untuk kita tiru, untuk kita patuhi, untuk kita dengar, untuk kita ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya, dan semoga kelak Nabi Muhammad kita dikumpulkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab.